Aku istri Arga, dan selama setahun aku bohong soal lembur di masjid buat ketemu Farid diam-diam. Sementara malam ini Arga lagi nyetir aku ke masjid sambil bilang dia beruntung punya istri yang paling bisa dipercaya. Aku Maya, restorator ornamen dan naskah agama di Masjid Tua Jakarta, yang dari luar kelihatan tenang dan rapi. Arga itu suamiku, tertib, tanggung jawab, dan orang yang selalu nunggu aku pulang tanpa pernah curiga. Farid itu orang dari lingkaran kerja yang paling dipercaya di masjid, dan dia jadi satu-satunya orang yang tahu retak pernikahanku sampai hal itu berubah jadi rahasia yang nggak bisa aku cabut lagi. Tadi sore aku masih sempat hapus chat, ganti jam absensi, dan latihan jawaban kalau Arga tanya kenapa aku sering pulang lewat jam 10. Sekarang aku duduk di kursi penumpang, lututku nempel keras ke dashboard, napasku pendek-pendek, dan kepalaku berdengung tiap mobil berhenti di lampu merah. Begitu kami masuk parkiran, dan HP-ku nyala karena pesan dari Farid cuma satu kata. Di belakang, tenggorokanku langsung kering, telapak tanganku basah, dan jariku gemetar sampai kunci loker jatuh dari genggaman. Malam itu aku sengaja datang paling telat ke rapat persiapan pengajian Ahad, supaya kursi yang kosong tinggal yang jauh dari Farid. Aku taruh map restorasi di pangkuan, nunduk, dan pura-pura sibuk ngecek daftar bahan pembersih naskah. Tapi ketua panitia mindahin aku ke meja dokumentasi karena yang ngerti kode arsip cuma Maya. Farid sudah duduk di sana, pegang stempel inventaris dan semua orang nganggep itu biasa. Kami kerja bareng di depan 3 orang lain, terang-terangan nggak ada yang aneh. Yang bikin aku kaku itu hal kecil. Tiap dia nyebut nomor kotak, dia selalu bilang lengkap sampai 2 angka belakang. MSJ 1207, jangan ketuker, persis format yang cuma kupakai di catatan pribadiku, bukan format resmi tim. Orang lain nggak nangkep. Aku langsung narik buku absen terlalu cepat, sampai sudutnya nyabet jari telunjukku. Terus aku lap darahnya pakai tisu sambil tetap nulis, pura-pura nggak kejadian apa-apa. Setelah itu aku pindah sendiri ke ruang wudhu lama buat ngecek ornamen yang retak, niat ngilang dari lingkaran panitia. Baru 5 menit, bendahara nyusul dan bilang, Farid minta aku verifikasi angka donasi karena tulisanku paling kebaca. Aku balik lagi. Di meja, Farid nggak lihat mukaku, cuma geser kalkulator ke arahku dan bilang, yang ini kamu cek dulu, jangan sampai kebalik nol. Kalimatnya datar, tapi kata kamu keluar di depan orang-orang, bukan Bu Maya kayak biasanya. Aku spontan ngerapihin jilbab sampai peniti lepas, jatuh ke lantai, bunyinya nyaring, semua kepala noleh. Aku jongkok terlalu cepat sampai lututku kebentur kaki meja. Aku bilang aku ke gudang ambil map cadangan, padahal mapnya sudah di tangan. Di lorong aku berhenti di depan lemari apar, buka tutupnya tutup lagi cuma buat ngulur napas. Pas balik, rapat lanjut seolah nggak ada apa-apa. Farid bacain daftar tugas, namaku dia taruh di shift malam 2 kali berturut-turut, lalu dia coret satu, ganti dengan nama orang lain, gerakannya cepat, tapi aku lihat jelas. Aku langsung ngangkat tangan minta tukar ke shift pagi, suaraku kepotong di tengah, serak, dan aku batuk sampai dada nyeri. Ketua panitia ketawa kecil, ngira aku kecapekan, aku cuma ngangguk, duduk lagi, dan nahan tangan supaya nggak gemetar di atas meja. 2 hari sesudah rapat itu, aku kepaksa lembur buat nyocokin foto naskah rusak karena scanner utama ngadat, dan semua orang pulang lebih cepat karena hujan. Tinggal aku, suara kipas angin tua, dan langkah Farid yang datang bawa kunci ruangan arsip cadangan. Niatku jelas, ambil hard disk, keluar, pulang. Tapi listrik sempat mati setengah menit, pintu otomatis ngunci, dan kami berdua kejebak di ruang katalog sampai satpam muter lagi. Awalnya obrolan cuma soal teknis. Dia nanya folder mana yang korup, aku jawab singkat. Dia nanya, kenapa akhir-akhir ini aku selalu pilih shift malam, aku jawab biar cepat selesai. Lalu dia bilang, kamu udah 3 minggu nggak pernah pakai sarung tangan ukuran S, berarti berat badanmu turun. Itu data kerja, bukan perhatian manis, tapi kepalaku langsung panas.
Aku ketawa pendek di tempat yang nggak lucu, terus diem. Dia tetap ngomong pelan, kalau capek, bilang, tim bisa gantian. Entah kenapa kalimat itu bikin mulutku kebuka sendiri. Aku cerita soal beasiswa konservasi manuskrip di Leiden yang dulu lolos tahap akhir, lalu aku batalin setelah nikah karena Arga bilang rumah belum stabil. Sejak itu nggak pernah dibahas lagi. Bahkan nama programnya aja Arga udah lupa. Aku ngomong cepet, patah-patah, sampai tenggorokanku sakit, dan pas HP ku nyala dari Arga, jam berapa selesai? Aku lihat notifnya, lalu taruh HP terbalik dan lupa bales. Di titik itu, aku sadar percakapan ini udah lewat batas kerja. Ya, bukan karena kata-kata besar, tapi karena aku nyebutin hal yang di rumah selalu kutelan. Tolong kalau kamu masih denger, jangan berhenti di sini dulu. Aku beneran butuh satu orang netral yang ngikutin sampai habis, karena malam itu aku ngomong terus tanpa rem, dan tiap kalimat bikin aku makin susah narik napas. Farid nggak motong. Dia cuma duduk di kursi plastik, jari-jarinya ngetuk meja 3 kali, berhenti, lalu bilang, kamu nggak harus kuat sendirian buat dianggap istri baik. Kalimat itu nggak nyentuh kulitku sama sekali, tapi nyangkut di kepala seperti paku. Aku berdiri mau ambil air minum, lututku lemas, botol jatuh, air nyebar ke lantai, dan aku malah jongkok ngelap pakai lengan baju. Malu, panik, kacau. Saat lampu nyala lagi, satpam buka pintu, kami keluar tanpa saling lihat lama-lama. Di teras, aku baru sadar ada 6 panggilan tak terjawab dari Arga. Jam di layar 22.41. Aku berdiri di bawah talang. Hujan netes di sepatu. Jempolku menggantung di atas tombol balas. Tapi kepalaku masih penuh kalimat tadi. Aku akhirnya kirim satu pesan bohong yang rapi. Scanner rusak, baru kelar. Dan sejak detik itu, aku tahu aku bukan lagi sekadar telat pulang. Arga ninggalin aku sebentar karena dia baru ingat harus beli materai buat berkas pinjaman koperasi besok pagi, jadi aku nunggu sendiri di ruang arsip sampai Farid masuk bawa kunci cadangan, dan pintu ruangan itu otomatis mengunci tiap 5 menit kalau enggak dibuka dari dalam. Scanner yang kemarin sudah normal, dia naruh map di meja, nggak duduk. Sudah, tapi hasil jam 9 kebuang. Aku jawab sambil buka laptop, padahal layar kosong. Backup di folder B12. Harusnya. Dia tarik kursi pelan, duduk setengah, lalu berdiri lagi. Kalau mau, aku cek log server. Nggak usah, aku bisa. Hening sebentar, aku ambil HP, buka layar, tutup lagi. Dia lihat jam dinding, lalu bilang, Arga nunggu di parkiran. Ke minimarket depan, beli materai. Oh, dia angguk cepat, jari ngetuk punggung kursi 2 kali. Kamu kelihatan pucat minggu ini. Aku kurang tidur. Kurang tidur atau kebanyakan nahan. Aku langsung ngerapihin map yang sudah rapi. Jangan mulai, Rit. Dia geser kalkulator tanpa alasan. Aku nggak mulai. Aku cuma nanya, kamu masih makan malam apa enggak? Aku ketawa pendek, serak. Pertanyaan kayak gitu nggak ada di rumah. Dia diam, ngeliat ke pintu, lalu ke lantai. Di rumah kamu cerita? Cerita apa? Kalau aku capek dibilang drama. Kalau aku diem dibilang sensitif. Nafasku kepotong. Aku minum dari botol kosong. Sadar, taruh lagi. Kemarin aku demam, Arga cuma tanya termometer taruh mana. Farid pegang HP-nya, layar nyala, terus dimatiin lagi. Aku takut denger ini, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak denger. Aku berdiri, duduk lagi, lututku nabrak laci. Kenapa tiap aku runtuh, kamu yang lihat duluan? Dia menelan ludah, suara pelan tapi jelas. Karena yang kamu sebut rumah itu bukan tempat kamu pulang. Besok paginya aku berdiri di depan kompor, niat bikin teh, dan selama 7 menit aku terus ngaduk gelas yang masih kosong, sampai sendoknya bunyi ketemu dasar kaca. Air di panci sudah mendidih dari tadi, tutupnya loncat-loncat. Aku malah mindahin toples gula dari kanan ke kiri, lalu balik lagi ke kanan, 3 kali, sambil natap pesan di layar. Sudah sampai rumah? Dari Arga jam 22.58 semalam belum kubalas. Aku ketik, sudah, lalu hapus, ketik scanner ngadat lalu hapus, ketik aku ketemu,
lalu berhenti di huruf K, layar kupencet mati, nyala lagi, mati lagi. Di meja makan ada map hijau yang tadi malam ku bawa pulang. Di dalamnya salinan email lama beasiswa Leiden yang kupotret dan kukirim ke Farid pukul 04.41 plus satu kalimat pendek. Kalau aku jadi berangkat, kamu jangan cari aku. Pagi ini aku buka chat itu 12 kali, baca, tutup, buka lagi, lalu pin chatnya, unpin lagi, terus aku arsipkan, tapi 2 menit kemudian kubalikin ke atas. Panci di kompor kering, bunyi logamnya seret, baru sadar pas asap tipis naik dan alarm dapur nyala 2 kali. Aku matiin kompor, buka jendela, lupa naruh sarung tangan, pegang gagang panci langsung, kulit telapak kiri memerah, aku taruh tangan di bawah keran sambil ngafal kode arsip keras-keras seperti di kantor, MSJ 1207, MSJ 1207, terus keulang sendiri sampai lidahku kaku. Arga lewat ruang tengah nanya, tehnya jadi? Aku jawab, jadi tinggal Didi. Lalu berhenti sambil nunjuk teko kosong. Di masjid, aku masuk ruang restorasi, pasang masker terbalik, buka laptop, masukkan kata sandi 3 kali salah padahal itu tanggal nikahku sendiri. Jam 10.13 aku buka chat ke Farid, nulis hapus semua jejak malam ini. Lalu ku ganti jadi jangan balas apapun, ku ganti lagi jadi .1. 10 menit habis cuman buat 3 kata. Setelah itu, aku cabut kabel wifi dari router ruang kerja, simpan di laci inventaris, dan tulis di buku log. Jaringan putus, cek besok, pakai tulisan paling rapi yang bisa kubikin. Siangnya Arga datang ke masjid bawa kotak makan stainless yang tutupnya dikasih label kecil tulisan tangannya, Maya, jam 3 lah. Seperti yang selalu dia lakukan tiap Kamis, kalau aku kebagian shift panjang. Dia nggak cuman nganterin makan, dia buka kotaknya, geser sambal ke sisi kiri, karena aku selalu ngaduk dari kiri ke kanan. Terus dia keluarkan sendok plastik cadangan dari saku map hitamnya karena dia tahu aku sering lupa bawa sendok sendiri. Dia juga naruh blister paracetamol 1 strip di bawah serbet, persis posisi yang sama seperti tiap kali aku bilang kepalaku berdenyut habis ngelihat naskah retak berjam-jam. Kamu belum minum dari pagi, kan? Dia dorong tumblerku, muter, tutupnya setengah putaran dulu supaya nggak macet. Kebiasaan yang cuman dia lakuin karena tanganku sering licin kena cairan pembersih. Aku pegang tumbler itu terlalu lama, sampai jari kiriku bergetar kecil, airnya tumpah dikit ke label makan. Arga lihat tanganku, tarik kursi, ambil tisu, lap meja pelan, lalu pasang lagi peniti jilbabku yang tadi lepas. Satu tangan nahan kain, satu tangan masukin peniti dari dalam supaya nggak nusuk kulit. Waktu dia bilang, nanti pulang jangan naik ojek, aku jemput habis Isya. Aku refleks mundur setengah langkah, tumitku kena kaki rak, bunyi keras, map donasi jatuh. Dia refleks pegang siku kiriku biar nggak kebentur. Terus lepas lagi, normal. Lanjut nanya, laporan scanner jadi sore ini? Aku buka mulut, suara keluar setengah. Semalam di ruang arsip aku sama. Lalu aku batuk, ngambil air, minum terlalu cepat sampai tersedak, dan dia tepuk punggungku 2 kali seperti biasa. Dia nggak lanjut nanya. Aku ambil HP dari saku, buka chat Arga, ketik, aku perlu ngomong sekarang, lihat kalimat itu 3 detik, lalu aku pilih semua teks, hapus, masuk ke pengaturan, matikan pratinjau notifikasi, kunci layar, masukkan HP ke laci bawah meja restorasi, putar kuncinya sampai klik, dan kuncinya kuselipkan ke balik buku inventaris jilid 2019. Siang itu aku maksa diri kelihatan normal, ngetik laporan scanner sambil makan bekal dari Arga yang udah dingin. Arga duduk di seberang, bantuin nyocokin angka donasi karena aku bilang mataku pusing. Pas dia baca nominal 10.500.000, mulutku refleks nyeletuk. Iya, jangan sampai kebalik nol. Kalimat itu keluar persis intonasi Farid, kata per kata, termasuk jeda, setelah sampai. Aku langsung ngerasa lidahku kebas. Arga ngangkat alis, masih nada biasa. Kamu sering pakai kalimat itu sekarang. Tadi malam juga kamu bilang gitu. Emang siapa yang ngomong begitu di kantor?
Dadaku langsung sesak, tangan kanan otomatis ngeremas serbet sampai sambalnya nempel ke jari. Aku jawab cepat, "Bendahara Pak Raffi." Dia panik soal salah input, jadi kalimat itu diulang-ulang di rapat. Arga cuma ngangguk setengah, lalu nanya lagi, "Rapat yang Senin atau Rabu?" Aku nggak boleh jeda, jadi aku kasih cerita lengkap yang bisa dicek. Rabu, jam 19.30 di meja dokumentasi lantai 2. Notulennya di grup panitia, file nama, rapat, Ahad, Jatuh 3. Pak Raffi sempat minta aku baca ulang angka kotak donasi karena tulisan dia jelek. Kamu bisa tanya Bu Nisa, dia duduk di sampingku. Aku sebut detail terlalu rapi, terlalu cepat, sampai tenggorokanku seret sendiri. Arga lihat aku minum, terus lihat jam tangan. Masalahnya, Rabu itu Arga sempet jemput aku jam 19.10, lalu balik lagi ke koperasi, jadi dia inget jamnya. Dia nggak debat. Dia cuma buka HP, geser chat panitia, terus layar dimatiin lagi. Oke, nanti malam aku sekalian tanya Bu Nisa. Kebetulan suaminya satu grup koperasi sama aku. Kalimatnya datar, tapi telingaku langsung berdenging. Aku pura-pura ketawa kecil bilang, "Ya tanya aja." Tapi lututku ngunci di bawah meja. Begitu Arga keluar ruangan buat angkat telepon, aku buru-buru buka grup panitia, nyari notulen yang kusebut. File itu ada tapi jam upload 214, bukan 19.30. Aku langsung edit catatan pribadiku biar jamnya nyambung kalau nanti ditanya. Jari kiriku kram waktu ngetik. Pulpen jatuh 2 kali. Saat Arga balik, dia nggak bahas lagi. Dia cuma dorong kotak makan ke aku, bilang, "Habiskan dulu." Adegan lewat tanpa ketahuan, tapi sekarang ada satu benang nyata di luar kepalaku. Nama Bu Nisa sudah terucap dan bisa ditanya kapan saja. Malam berikutnya, Farid masuk lagi lewat hal paling lemah di aku. Suara. Bukan rindu yang manis, bukan apa. Aku kambuh karena ketergantungan didengar tanpa disela, dilihat tanpa dinilai, dan nggak perlu pura-pura kuat 1 detik pun. Jam 22.17, dia kirim voice note 9 detik. Kalau kamu masih gemetar, jangan sendirian. Aku harusnya arsip, harusnya hapus. Yang kulakuin malah balas, 2 menit aja. Aku ngunci diri di ruang cuci peralatan restorasi, nyalain keran kecil biar suara ketutup, lalu telepon dia. Menit pertama aman, cuma napas dan 2 kalimat patah. Aku bilang, Arga mungkin mulai nanya-nanya. Farid jawab pendek, berhenti sekarang kalau mau selamat. Aku diem, terus ngomong lagi lebih cepat, kayak orang ngejar oksigen. Di detik itu, pintu ruang cuci kebuka setengah. Yang buka Reni, petugas kebersihan malam. Dia lihat aku berdiri nempel dinding, HP ditempel ke telinga, dan dia dengar jelas satu potong suara laki-laki dari speaker bocor. "Maya," jawab aku. Bahaya itu kejadian tepat 7 detik, tapi rasanya panjang banget. Detik ke 0.4 aku langsung tahan napas. Detik ke 0.8 ibu jariku geser tombol volume sampai mentok. Detik ke 1.1 bahuku naik sendiri, kunci leher kaku. Detik ke 1.6 aku pencet tombol power 2 kali, tapi layar nggak mati karena call masih aktif. Detik ke 2.2 aku pindah mode ke speaker off sambil tangan kiri nutup mulut. Detik ke 3.0 suaraku pecah. "Ren, sebentar, ini vendor scanner." Detik ke 4.5 Reni melangkah masuk setengah. Matanya ke ember, bukan ke aku. Detik ke 5.3 aku batuk sengaja biar nutup sisa suara dari HP. Detik ke 6.1 Farid masih sempat bilang pelan. Aku tutup. Detik ke 7.0 panggilan putus. Setelah pintu nutup lagi, aku jongkok karena lututku copot tenaga. Aku taruh HP di lantai keramik, tapi tanganku tetap gemetar sampai casingnya bunyi ketuk-ketuk. Aku buka keran lebih kencang, cipratan kena wajah, mascara luntur ke masker. Di luar, Reni ngomong ke marbot, "Bu Maya lagi telepon vendor." Aman, tapi tipis banget. Aku berdiri lagi, perutku mendadak mual, kayak ditarik ke bawah. Bukan pikiran, bukan drama. Beneran turun ke ulu hati, berat, dingin, jelas. Di situ aku tahu, ini nggak bisa aku tahan lama lagi. Satu potong suara laki-laki 2 kata. 7 detik pintu kebuka,
dan seluruh hidup gandaku udah hampir jebol. Arga nemuin retaknya dari kalimat yang kemarin kepeleset. Jangan sampai kebalik nol. Dia nggak marah, malah nyender ke kusen ruang restorasi sambil buka kotak makan, nada suaranya santai banget. Mei, Bu Nisa bilang Rabu dia izin jam 18.50 karena anaknya demam. Jadi kamu diskusi angka sama siapa di meja dokumentasi jam 19.30? Pertanyaannya terlalu rapi buat kebetulan. Tenggorokanku langsung kering. Aku berhenti ngunyah terlalu lama, terus ketawa telat setengah detik, kayak nempel dipaksa. Oh, itu rapat susulan, bukan rapat utama. Suaraku naik setengah nada tanpa sengaja. Tanganku otomatis nyari HP di saku, padahal aku sendiri yang ngunci HP di laci tadi. Arga cuma ngangguk kecil, nunggu. Jeda jawabanku kepanjangan. Aku sampai dengar kipas plafon bunyi ceklek-ceklek. Aku lanjut bohong dengan detail yang bisa dicek, terlalu bisa dicek. Pak Raffi minta aku bacain rekap manual di ruang dokumentasi lantai 2, tanggal 2, jam 19.32. Ada di CCTV koridor barat dan notulennya aku simpan di draft email judul Rekap Donasi, susulan residu 204, terkirim ke Raffi ke wmasjidalhidayah.or.id jam 20.11. Aku senyum lagi, telat lagi. Arga lihat wajahku, terus lihat jariku yang gemetar ditutup tumbler. Oke, katanya pelan. Nanti aku minta IT tarik log CCTV sama server email. Dadaku langsung nyeri, bukan kiasan, beneran kayak ada beban ditaruh di atas tulang dada. Di situ aku tahu pagar terakhirku mulai roboh. Begitu Arga keluar buat salat Isya, aku lari ke ruang cuci, kunci pintu, lalu nelepon Farid dengan napas putus-putus. Dia mau cek CCTV dan log email. Farid langsung motong, jangan kirim apa-apa lagi, hapus jejak, sekarang. Aku ngomong numpuk. Aku tadi sebut jam 19.32, sebut subjek email, sebut alamat lengkap, aku kebanyakan detail. Dia tarik napas kasar, dengerin, fokus. Kita ketemu 5 menit, ruang arsip B12, aku bawa akses server. Jangan sebut ketemu, aku bisik tapi suaraku pecah. Mei, waktu kita habis. Aku buka aplikasi pesan sambil telepon masih nyala. Jempolku licin kena air keran. Aku ngetik cepat. Jangan masuk gerbang utama. Arga curiga. Ketemu 22.30 di B12. Hapus log CCTV koridor barat. Harusnya buat Farid. Yang kepencet malah SMS ke Arga karena thread paling atas pakai nama Arga Rumah. SMS terkirim dalam 1 detik. Nggak bisa ditarik. Aku langsung beku, layar blur, telinga berdenging. 3 detik kemudian status berubah jadi delivered. 7 detik lagi masuk balasan. Siap, aku tunggu kamu di B12 jam 22.30. Sekarang jam di dinding 22.06 dan bukti itu sudah hidup di luar kepalaku. Nggak ada cara matiin lagi. Jam 22.30 aku buka pintu B12 dan Arga sudah berdiri di dalam sambil pegang HP dengan SMS dari aku masih nyala. Jangan masuk gerbang utama. Arga curiga. Ketemu 22.30 di B12. Hapus log CCTV koridor barat. Dia nggak teriak, cuma lihat aku lama, terus bilang satu kata, kenapa? Lututku langsung lemas, tenggorokan seret, bibirku nempel kayak dilem. Aku bilang, itu salah kirim. Dia angkat layar lebih dekat ke mukaku. Salah kirim ke suami. Aku telat jawab. Aku panik. Dia tanya lagi. Pendek, rata, sama siapa? Aku buka mulut, nggak keluar apa-apa. Dari lorong ada langkah berhenti, lalu menjauh lagi, dan ruangan itu jadi sunyi sampai aku dengar napasku sendiri putus-putus. Arga naruh HP di meja besi, bunyinya keras. Kamu minta hapus CCTV. Aku bilang, aku takut. Dia potong, takut ketahuan bohong, bukan takut kehilangan aku. Tanganku gemetar sampai map di pelukanku jatuh. Aku jongkok ngambil, kertas berserakan, dia nggak bantu. Setahun, katanya, aku ngangguk kecil. Dia tutup mata sebentar, lalu bilang, cukup. Nggak ada kalimat panjang, nggak ada ruang buat jelasin apapun. Dia ambil kunci rumah dari gantungan tasku, lepas kartu akses parkir yang ada nama kami berdua, dan taruh dua-duanya di telapak tanganku. Jangan pulang malam ini.
Besok ambil sisa barangmu jam 9 pagi. Aku sudah ganti kode pintu. Dadaku nyeri, aku maju setengah langkah, dia mundur setengah langkah. Ga, itu aja yang keluar dari mulutku. Dia jawab, sudah. Setelah itu dia keluar, tarik pintu arsip dari luar. Bunyi kuncinya klik 2 kali. Lalu langkahnya menjauh tanpa balik badan. Pagi jam 9 aku datang ke rumah. Koperku sudah ditaruh di teras. Map nikah kami ada di atasnya. Cincinnya dia lepas dan diletakkan di dalam plastik kecil bersama kunci yang dulu kupakai tiap hari. Pintu tetap tertutup. Bel nggak dijawab. Nomorku diblokir saat itu juga cuman centang 1, nggak pernah berubah sampai sekarang. Kalau kamu ada di posisiku, kamu bakal jujur dari awal dan kehilangan yang kamu punya, atau bohong lebih lama kayak aku sampai orang yang paling percaya sama kamu menutup pintu sekali, dan itu benar-benar terakhir,